Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi saya, urapi setiap kami yang hadir, sehingga firman ini sungguh-sungguh isi hati-Mu dan bisa kami mengerti. Dan lewat firman ini Tuhan, kami semakin mengenal Tuhan Yesus dan mengandalkan Yesus dan berfokus kepada Yesus, sehingga hidup kami berkemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Berfirmanlah bagi kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu senang berjumpa dengan saya? Amin. Nah, saya yakin senang. Kenapa? Akan diberkati. Amin Bapak Ibu, akan diberkati. Haleluya. Hari ini adalah, saya selalu menyebutkan 2 Petrus 1 ayat 2. Firman ini berkata, kasih karunia dan damai sejahtera Allah berlimpah di dalam kehidupan kita oleh pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu, itulah sebabnya saya selalu berkhotbah tentang Allah dan Tuhan Yesus, agar setiap kita semakin mengenal Allah dan Tuhan Yesus dan semakin mengalami kelimpahan kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Amin. Ya, tolong jangan ada yang ngobrol. Ya, Dias tadi kamu suaranya kenceng bener. Ya, please kalau udah saya naik di atas ini jangan ada yang bicara dulu ya, please. Oke, hari ini adalah kitab yang ke-9 dari Perjanjian Baru. Apa kitab ke-9 Bapak Ibu? Galatia. Nah, karena itulah judul khotbah kita hari ini adalah Rahasia Kitab Galatia. Judul khotbah kita adalah Rahasia Kitab Galatia. Apa judulnya Bapak Ibu? Rahasia Kitab Galatia. Iya. Nah, di dalam kitab Galatia ini, menurut saya Bapak Ibu ya, kitab Galatia itu sangat penting dan perlu dimengerti oleh orang Kristen. Kenapa Pak? Karena di dalam kitab Galatia inilah Rasul Paulus memperbandingkan antara anugerah dan hukum Taurat. Secara lengkap, beda dengan tulisan yang lain. Makanya ini kitab Galatia ini, wah penting banget menurut saya. Iya Bapak Ibu, kalah kitab Roma, kalah kitab Korintus. Iya Bapak Ibu, menurut saya. Jadi kalau orang yang lain berpendapat lain ya terserah. Tapi menurut saya kitab Galatia itu sangat penting. Kenapa sih? Kenapa Paulus banyak memperbandingkan anugerah dengan hukum Taurat pada kitab Galatia? Karena kitab Galatia ini adalah surat Paulus kepada jemaat gereja Galatia. Dan pada saat itu jemaat gereja Galatia banyak dipengaruhi oleh orang-orang Yahudi yang Kristen. Ya Bapak Ibu. Dan karena dipengaruhi oleh orang-orang Yahudi yang Kristen, maka orang-orang Yahudi Kristen khususnya yang dari Yerusalem memaksakan jemaat Galatia ini untuk selain percaya Yesus, mereka juga harus melakukan adat istiadat orang Yahudi. Dan juga harus melakukan hukum Taurat yang dilakukan oleh orang Yahudi. Itulah sebabnya jemaat Galatia ini mengalami dilema, mengalami percampuran antara anugerah dan hukum Taurat. Sebab itulah Rasul Paulus sangat keras, sangat tegas menjelaskan tentang perbandingan anugerah dan hukum Taurat. Amin Bapak Ibu. Jadi paling jelas di sini. Enggak ada yang kitab yang lain, surat yang lain. Luar biasa ya. Karena itulah saya dorong kita jemaat baca kitab Galatia sampai habis. Ya. Amin. Bersedia Bapak Ibu? Bersedia? Sedikit kok itu kitab Galatia. Tapi di dalamnya luar biasa sekali. Sehingga saudara bisa mengerti apa itu anugerah, apa itu hukum Taurat. Amin. Luar biasa kan? Iya. Karena itulah ya ini. Coba sekarang kita buka ya. Kitab Galatia inilah Rasul Paulus sampai marah. Bukan hanya marah, mengutuk lagi 2 kali. Iya, bahkan dibodoh-bodohi lagi jemaat Galatia. Kenapa? Karena mereka mulai terpengaruh oleh ajaran-ajaran orang Kristen Yahudi tadi. Yang memaksakan hukum Taurat dan adat istiadat orang Yahudi harus dilakukan oleh juga orang Kristen. Nah, kan? Jadi ini luar biasa. Karena itulah
kita Kristen tapi jangan kita ke Israelan gitu loh. Ya, oke, kita Kristen aja, tapi jangan semuanya apa yang dari Israel kita masukkan di dalam kehidupan kita. Itu enggak benar. Jadi saudara dengan membaca kitab Galatia ini, saudara menjadi jelas. Oke, jadi penting ya baca kitab Galatia ya. Nah, PR ya besok ujian. Galatia. Banyak orang nggak sadar ya, kitab Galatia ini menurut saya paling penting di antara semua suratnya Rasul Paulus. Iya, Galatia ini. Banyak sekali saya ngutip kitab Galatia kan. Coba sekarang kita buka deh Galatia pertama ayat 6 sampai dengan 9. Haleluya, luar biasa nih. Saudara kan nggak tahu kan? Iya kan sebelumnya kan. Oh ternyata penting tuh Galatia. Iya, paling penting dari semua surat Paulus menurut saya. Menurut saya. Orang lain bisa berpendapat lain ya. Galatia. Galatia 1 ayat 6 sampai 9 ini saya bacakan. Ini ucapan Rasul Paulus ya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada siapa? Tuhan Yesus yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ya, ayat 7. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga, tuh saking kerasnya tegasnya Rasul Paulus memperingatkan. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ini pertama kali Paulus mengutuk. Tuh, ya Bapak ya. Iya, ini berarti apa? Ini masalah besar bagi dia. Iya, harus ditegaskan, harus benar diingatkan lagi jemaat Galatia. Apalagi lanjutnya ayat 9 ayat terakhir. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. 2 kali Rasul Paulus mengutuk. Saudara lihat itu? Kalau Rasul besar ini mengutuk, berarti apa? Ini masalah sangat gawat. Jadi saudara lihat gambaran gawatnya ini. Jadi surat Galatia ini surat gawat ini. Tapi di sini banyak penjelasan, wah luar biasa. Makanya saya anggap kitab Galatia adalah kitab terpenting dari surat Rasul Paulus. Anggapan saya. Orang lain boleh berpikiran lain. Amin Bapak Ibu. Iya dong, sama seperti saudara. Sukanya makanan yang pedas-pedas. Iya, jangan paksakan. Semua makanan yang paling enak adalah pedas. Orang lain bisa selera yang berbeda. Mungkin yang manis-manis, mungkin yang asin-asin. Benar nggak Bapak Ibu ya? Lah iya, jangan pukul rata semua. Jadi menurut saya, kitab yang paling penting dari tulisan Rasul Paulus adalah kitab Galatia. Luar biasa kan? Ya, tuh kan? Ya, terus, tadi udah ya. Jadi latar belakangnya apa sih? Tadi saya sudah singgung sedikit di depan. Orang Kristen di Galatia itu dipengaruhi oleh orang Kristen Yahudi yang khususnya datangnya dari Yerusalem. Mereka ingin memaksakan hukum Taurat dan budaya Yahudi dilakukan oleh orang Kristen yang non Yahudi. Istilah bahasa Inggrisnya itu nggak tahu benar ucapannya gental atau gental, ya mana lah terserah. Saya bukan orang Inggris. Oke, kalau Alkitab bahasa Inggris itu disebut gitu. Ya gental atau gental nggak tahu lah saya. Oke Bapak ya. Oke Bapak. Jadi gitu. Makanya orang Kristen hari ini kita percaya saja kepada Yesus. Jangan memakai cara orang Israel, budaya orang Israel. Oke Bapak Ibu ya. Iya, nah ini yang terjadi. Jadi ada orang-orang Kristen Yahudi yang ingin memaksakan hukum Taurat dan budaya orang Yahudi harus dilakukan oleh orang Galatia. Itu yang ditegur oleh Rasul Paulus. Amin Bapak Ibu. Nah itulah juga yang disebut Injil yang lain. Injil yang lain itu apa sih? Tadi kan ada yang disebut ya Bapak Ibu, Injil lain. Coba baca lagi Bu, mana tadi Injil yang lain? Nah itu Injil yang lain, itu kan ada kata Injil yang lain kan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Jadi Injil lain itu apa? Injil yang orisinil, yang asli dicampur dengan hukum Taurat. Itu yang tidak benar.
Injil tentang apa Bapak Ibu? Tentang Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus tidak boleh dicampur dengan hukum Taurat. Karena itu adalah dua hal yang berbeda. Hukum Taurat dari pihak Musa, Tuhan Yesus adalah hal yang berbeda. Amin Bapak Ibu. Jadi Injil yang lain adalah Injil yang mencampur berita tentang Yesus dengan hukum Taurat. Itulah yang dimaksud dengan Injil lain. Amin. Apalagi Injil Barnabas gitu Bapak Ibu. Saudara jangan baca-baca yang di luar Alkitab. Ada di luar sana Injil Barnabas ini. Injil Barnabas itu Injil sesat. Karena apa? Mengatakan Yesus tidak disalib. Kan ngaco kan? Ya Bapak Ibu ya. Jadi saudara jangan ketika membaca ada kata Injil langsung terpengaruh. Jangan. Itu bisa termasuk salah satu Injil yang lain. Amin Bapak Ibu. Iya. Oke. Nah jadi gitu Bapak Ibu. Jadi tidak boleh mencampur Injil. Injil itu adalah tentang Tuhan Yesus. Tentang anugerah Yesus. Itu tidak boleh dicampur dengan hukum Taurat. Kenapa tidak boleh dicampur Pak? Padahal kan keduanya sama-sama firman Pak. Nah kan kalau ada kita ngejar dengan pertanyaan kritis gitu ya. Berbeda. Iya berbeda. Kenapa? Karena Injil itu tentang Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tentang anugerah. Anugerah adalah kita diberikan kelayakan. Padahal sebenarnya kita tidak layak. Dan itu juga yang ngerjakan adalah Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Ya dalam Injil kita percaya Yesus yang mengerjakan semuanya. Dan disitulah ada iman. Jadi ketika saudara mendengar kata iman. Itu artinya bukan saudara yang berbuat. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi ketika kita berkata aku beriman. Maka artinya bukan kita yang mengerjakan. Tapi Tuhan yang mengerjakan. Ketika kita sakit kita berdoa dengan iman. Artinya apa? Tuhan yang mengerjakan kesembuhan kita. Ketika kita bangkrut kita berdoa. Kita imani, maka yang mengerjakan apa? Pemulihan. Tuhan yang mengerjakan bagi. Jadi ketika kita berkata iman, itu artinya bukan saudara yang mengerjakan, tapi Tuhan yang mengerjakan bagi kita. Amin Bapak Ibu, paham? Sedangkan hukum Taurat, manusia yang mengerjakan, kita yang mengerjakan. Jadi berbeda kan? Iya, jadi kalau anugerah atau Injil, itu Tuhan yang mengerjakan semua, sedangkan hukum Taurat, manusia yang mengerjakan semua. Kita yang mengerjakan semua. Makanya berbeda banget, gak bisa dicampur. Oke Bapak Ibu ya. Iya. Nah itulah kita lihat bahwa hukum Taurat itu berbeda dengan anugerah. Kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 17. Ini saya bacakan ya. Yohanes 1 ayat 17. Supaya makin jelas berbeda hukum Taurat dengan Tuhan Yesus. Ini saya bacakan. Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Jadi hukum Taurat itu dari sisi Musa. Tetapi, kalau ada kata tetapi artinya apa? Berlawanan dengan itu, bertentangan dengan itu, amin Bapak Ibu, berbeda dengan itu, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi itu berbeda Tuhan Yesus dengan hukum Taurat. Amin. Jadi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi kalau saudara ingin beroleh kasih karunia, datanglah kepada Yesus. Andalkanlah Yesus. Berfokus kepada Yesus. Amin Bapak Ibu. Bukan hukum Taurat. Karena dikatakan ayat tadi. Jadi kasih karunia dan kebenaran itu dari pihak Yesus. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kasih karunia, datanglah kepada Yesus. Kalau ingin mendapatkan kebenaran, datanglah kepada Yesus. Amin Bapak Ibu. Oh gitu Bapak Ibu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus juga dengan tegas mengatakan, anggur baru tidak diisikan ke dalam kantong tua, kulit yang tua. Saudara pernah dengar enggak ayat ini di Alkitab? Anggur baru tidak boleh diisikan dalam kantong kulit yang tua. Kenapa sih Pak? Begini. Anggur ketika ditampung Bapak Ibu, anggur baru, anggur segar, maka dia akan mengalami fermentasi. Oke Bapak Ibu, atau istilah bahasa Indonesianya peragian. Kayak tape gitu. Tempe juga ya ada peragiannya. Oke Bapak Ibu ya, peragian. Nah ketika anggur itu mengalami peragian, dia itu mengembang. Nah ketika itu kita isikan pada kantong yang tua, kantong tua itu sudah getas Bapak Ibu, udah kaku gitu. Maka ketika ada pengembangan dari anggur yang baru tadi, maka akan pecah, robek, koyak itu kantong tua itu. Dan ketika koyak, apa yang terjadi? Anggurnya tumpah. Jadi ketika anggur baru dituangkan kepada kantong tua yang sudah getas, maka rusak semuanya. Kantongnya koyak, anggurnya juga terbuang percuma. Setelah itu
Itulah yang dimaksud Tuhan Yesus. Dan itu punya gambaran, anugerah itu adalah hal yang baru, jangan dicampur, jangan dimasukkan ke dalam hukum Taurat yang adalah kantong tua, maka semuanya akan berantakan. Paham Bapak Ibu? Paham? Nah, itu maksud dari perumpamaan Tuhan Yesus ini atau simbol dari Tuhan Yesus tadi. Jadi jangan memasukkan anggur yang baru ke dalam kantong tua karena semuanya akan sia-sia. Kantongnya akan koyak dan anggurnya akan tumpah. Oke Bapak Ibu? Nah, itu maksudnya Bapak Ibu. Oke. Jadi kenapa tidak boleh dicampur? Karena anugerah itu kita mengandalkan Tuhan yang mengerjakan. Sedangkan hukum Taurat kita yang mengerjakan sendiri. Lihat bedanya? Nah, kemarin itu saya tunjukkan ada perbandingan antara toko kita yang kita jalankan sendiri dan toko yang dijalankan oleh orang lain. Lihat itu Bapak Ibu. Ketika toko kita jalankan sendiri, nggak ada unsur keyakinan dan kepercayaan. Tapi ketika kita minta orang lain untuk menjalankan toko kita, orang itu harus kita yakini pengalaman. Kalau enggak toko kita bangkrut. Orang itu harus kita bisa percaya. Kalau enggak uangnya dibawa kabur. Ya kan? Jadi ada unsur keyakinan kepercayaan ketika orang lain. Tapi ketika kita jalankan sendiri enggak ada. Hal yang sama juga dengan kerohanian. Ketika kita jalankan sendiri dan itulah hidup dalam hukum Taurat, enggak ada unsur iman di situ. Tapi ketika kita percaya Yesus yang mengerjakan, Tuhan yang mengerjakan semua, disitulah dikatakan kita beriman. Jadi ketika kita katakan ada iman, maka itu artinya bukan kita yang mengerjakan, tapi Tuhan yang mengerjakan. Paham Bapak Ibu ya? Wah mantap itu. Terus ada lagi ucapan orang kadang-kadang di luar sana. Ya karena mereka nggak ngerti atau gimana gitu ya. Ya mereka berkata, kita selamat karena anugerah, tapi untuk tetap selamat kita harus melakukan hukum Taurat. Benar nggak Bapak Ibu? Pernah nggak saudara dengar itu? Pernah nggak? Ada gitu Bapak Ibu. Ada. Jadi dikatakan kita benar selamat karena anugerah. Betul. Tapi untuk tetap selamat maka kita harus melakukan hukum Taurat. Itulah yang ditegur keras oleh Rasul Paulus. Kamu memulai dengan roh, itulah hidup dalam anugerah. Tapi kamu mengakhirnya di dalam daging. Itulah hidup di dalam hukum Taurat. Kenapa bisa daging? Karena di dalam hukum Taurat kita yang mengerjakan sendiri, maka itu mengandalkan kedagingan kita. Paham Bapak Ibu? Ya. Coba kita lihat dulu ayatnya bahwa kita selamat oleh anugerah. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Kemarin saya sudah minta tambahkan ke Ibu Odi ini. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Nih saya katakan, saya bacakan Bapak Ibu. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 ya. Nih saya bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita selamat karena anugerah. Kita sebenarnya semuanya harus dihukum mati Bapak Ibu. Tapi karena anugerah Tuhan kita dilayakkan dan kita diselamatkan. Jadi itu anugerah. Amin. Harus kita pegang terus itu. Dan untuk tetap selamat harus tetap di dalam Yesus. Anugerah Yesus. Amin. Dengan iman. Oke. Tapi ya itu tadi orang-orang Kristen Yahudi tadi memaksakan hukum Taurat tadi. Dan sekarang juga banyak orang Kristen memaksakan hukum Taurat harus dilakukan juga orang Kristen. Sehingga mereka berkata, selamat memang oleh anugerah, tapi untuk tetap selamat melakukan hukum Taurat. Nah itu kan ngaco kan Bapak Ibu? Iya ngaco. Itulah yang ditegur oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Kamu memulai dengan roh, tapi mengakhirnya dengan daging. Jadi hukum Taurat itu membuat orang hidup di dalam daging. Amin Bapak Ibu. Coba kita lihat teguran Rasul Paulus kepada jemaat Galatia 3 ayat 3. Jadi ini tambahan ayat Bapak Ibu. Jadi seringkali saya buat khotbah ini beberapa bulan sebelumnya. Tapi semalam sebelum saya khotbahkan, biasanya saya review ulang. Saya review, terus kadang-kadang ada tambahan pewahyuan baru, saya tambahin ayat. Gitu. Makanya kadang-kadang ada tambahan coret-coretan. Bahkan di mimbar juga kadang-kadang Tuhan nambahkan pewahyuan. Jadi bisa aja, ini ada baru Bu, tambahan gitu biasanya Bu. Luar biasa ya, oke. Jadi kalau kita khotbahkan tentang Tuhan Yesus, banyak ada singkapan pewahyuan. Coba kita lihat Galatia 3 ayat 3. Nih saya bacakan ya. Adakah, ini teguran Rasul Paulus ya, ini tegas ya, tegas. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Tuh. Jadi Rasul Paulus menegur
Jemaat Galatia, ya, kamu telah memulainya dengan roh, itulah hidup dalam anugerah, percaya kepada Injil. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Dan itulah daging adalah hidup di dalam hukum Taurat. Makanya saudara jangan dengarkan ucapan-ucapan orang Kristen di luar sana, selamat karena anugerah, untuk tetap selamat kamu harus melakukan hukum Taurat. Itu salah. Saudara bisa negor dia. Kenapa? Rasul Paulus juga menegur. Jadi sesama pendeta boleh saja menegur. Maka saya sering lagi dalam khotbah juga menegur ya Bapak Ibu. Gak apa-apa, Rasul Paulus yang menegur. Untung gak saya kutuk. Rasul Paulus mengutuk 2 kali lagi. Ya Bapak Ibu ya, oke ya. Jadi saya mesti lebih baik. Oke ya. Iya, jadi gak apa-apa Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi kita tetap selamat oleh anugerah, dan untuk tetap selamat, tetaplah di dalam anugerah. Tetaplah berfokus kepada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Tetaplah imani Tuhan Yesus. Jadi kita mengandalkan Tuhan Yesus saja. Jadi jangan selamat karena anugerah untuk tetap selamat melakukan hukum Taurat. Itu salah, fatal itu. Itulah teguran Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Dan orang itu, orang Galatia disebut bodoh. Jadi kalau ada orang Kristen berkata selamat karena anugerah untuk tetap selamat melakukan hukum Taurat, sesuai ucapan Rasul Paulus, kamu tuh bodoh. Bukan kata saya, kata ayat. Pintar aja ngeles si Pak Pendeta. Kata ayat, ya kata ayat kan yang benar kan, bukan kata saya kan. Iya, iya, iya. Jadi bahkan Rasul Paulus itu mengutuk 2 kali loh Bapak. Iya. Jadi siapapun yang mengajarkan Injil lain. Jadi saudara sekarang ngerti ya. Injil lain itu adalah Injil tentang Tuhan Yesus anugerah. Jangan dicampur dengan hukum Taurat. Kenapa tidak boleh campur? Karena anugerah itu adalah Tuhan Yesus mengerjakan. Itulah hidup dalam iman. Ketika kita bicara iman, itu pasti bukan kita yang mengerjakan, tapi Tuhan mengerjakan. Sedangkan hukum Taurat itu berbeda. Hukum Taurat itu kita yang mengerjakan semua. Dan karena kita yang mengerjakan semua, nggak ada iman. Terus lihat itu bedanya? Sama seperti toko tadi, gampang kan? Contoh toko tadi, ketika kita ngerjakan sendiri, ini nggak perlu ada keyakinan, kepercayaan. Tapi ketika kita suruh orang lain menjalankan toko kita, orang itu harus kita yakini, mampu, berpengalaman, dan juga harus dipercaya. Jadi ada unsur keyakinan, kepercayaan kan? Iya dong. Jadi itulah kira-kira secara kerohanian. Ketika kita berbicara, bukan kita yang ngerjakan, maka itulah Tuhan yang ngerjakan, maka di situ ada unsur iman. Tetapi ketika kita mengerjakan sendiri, di situ tidak ada unsur iman. Oke, paham ya? Jadi kita itu makin pintar. Nah, yang luar biasanya lagi Bapak Ibu, Rasul Paulus bukan hanya memarahi jemaat Galatia. Ya, jemaat Galatia itu adalah jemaat yang dia dirikan. Ya, gereja yang dia dirikan. Jadi ini gereja. Jadi saudara lihat di surat-surat di Alkitab itu banyak kan surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma, jemaat Korintus, jemaat Galatia, Efes. Itu artinya ini gereja-gereja yang didirikan oleh Rasul Paulus. Umumnya Rasul Paulus yang dirikan. Amin Bapak Ibu. Rasul lain ada enggak mendirikan gereja? Petrus atau apa? Kemungkinan tidak. Kemungkinan tidak ada. Makanya tidak ada surat mereka kepada jemaat. Misalkan jemaat Roma kan nggak ada kan. Surat Petrus kepada jemaat Roma nggak ada kan. Surat Yohanes kepada jemaat Roma nggak ada kan. Saudara pernah bertanya, kok bisa nggak ada sih Pak? Saya ajak saudara makin cerdas. Kenapa tidak ada rasul lain untuk membangun gereja? Karena rasul-rasul yang lain mereka mengkhususkan diri menginjil kepada orang-orang Yahudi. Sedangkan Rasul Paulus menginjil kepada orang-orang non-Yahudi. Lalu apa bedanya Pak? Ketika rasul-rasul menginjil seperti Petrus, Yohanes, Yakobus menginjil kepada orang Yahudi, mereka sudah punya tempat ibadah. Namanya sinagoge. Makanya mereka tidak ada mendirikan gereja. Udah ada tempat ibadahnya. Cuma kontennya aja, substansinya saja, isinya saja dirubah menjadi Tuhan Yesus. Tapi tempat ibadahnya sudah ada. Paham Bapak Ibu? Sedangkan Rasul Paulus, orang non-Yahudi belum ada tempat ibadah. Makanya bisa didirikan gereja. Makanya saudara bisa paham. Kok cuma Rasul Paulus saja Pak yang nulis kepada gereja, jemaat di Roma, di Korintus, Galatia. Karena Rasul Paulus pergi menginjil kepada non-Yahudi.
Mereka belum punya tempat ibadah. Makanya Rasul Paulus bisa mendirikan gereja. Sedangkan Rasul lain pergi kepada orang Yahudi. Sudah punya tempat ibadah. Paham Bapak Ibu? Oh gitu. Makin pintar saudara. Jadi makin paham kan? Nah itu dia keren ya. Iya jadi saudara makin kritis membaca Alkitab. Kenapa sih? Gitu loh Bapak Ibu. Ya luar biasa ya. Nah Paulus itu bukan saja menegur jemaat Galatia. Dia juga berani menegur gembala. Jadi ini juga bisa pengajaran bagi kita. Memotivasi kita. Saudara juga ya harus berani juga menegur gembala kalau salah. Ini Rasul Paulus yang memberi contoh. Ya, menegur siapa Rasul Paulus? Petrus. Siapa Petrus itu? Gembala pertama di dunia. Karena Petruslah satu-satunya gembala yang diangkat Tuhan Yesus langsung. Satu-satunya gembala. Dan Paulus berani menegur gembala pertama. Wih, ngiri-ngiri sedap. Iya Bapak Ibu, iya. Iya kan, Petrus kan gembala pertama kan. Nah, Rasul Paulus berani menegur. Iya Petrus, iya hebat ini. Jadi artinya nih, oh boleh tuh Pak negur gembala. Oh boleh loh, gembala kan manusia bisa salah. Ayo dong Ibu ya. Lah iya dong. Jadi ini kita dikasih teladan dari Rasul Paulus. Ketika Petrus salah, dia juga bisa ditegur. Oke Bapak Ibu ya. Iya ada ayatnya. Mana Pak ayatnya? Oke kita lihat. Galatia 2 ayat 11 sampai dengan 14. Tuh lihat di Galatia ada dituliskan. Jadi Galatia ini penting. Jelas gitu Bapak Ibu. Jadi menurut saya itu surat Paulus yang paling penting adalah Galatia dibandingkan semua surat yang lain. Ya tapi terserah orang lain ya. Saya nggak bisa mendikte mereka. Harus sesuai saya. Tapi kalau menurut saya ya Galatia adalah surat Paulus yang paling penting dari surat-surat yang pernah ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, saudara baca ya di rumah nanti ya. Wow, saudara akan, gitu tuh Pak. Jadi semakin jelas kita perbandingan anugerah dan hukum Taurat, semakin jelas kita tentang banyak hal lah. Jadi bahwa adat istiadat, hukum Taurat itu tidak lagi boleh dihidupi oleh orang Kristen. Amin, amin. Iya, oke. Ya. Coba Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Sama seperti inilah, saya kasih contoh supaya kita makin jelas. Di Israel sana mereka punya kerinduan untuk membangun bait Allah. Ya kan, bait Allah ketiga katanya. Benar ya? Kenapa bisa bait Allah ketiga disebut? Bait Allah pertama dibangun oleh Salomo. Oke. Lalu kemudian pada saat pembangunan di Babel ini dirobohkan oleh Raja Babel. Siapa namanya? Nebukadnezar. Setelah dibuang selama 70 tahun di Babel, orang Israel kembali. Ketika mereka kembali membangun lagi bait Allah. Oke. Bapak Ibu ya, iya itulah bait Allah kedua. Lalu sekarang, bait Allah kedua kemudian pada tahun 70 dihancurkan lagi oleh Jenderal Titus. Itu jenderalnya orang Romawi pada tahun 70. Pada saat itulah orang Israel mengalami pembuangan diaspora ke seluruh dunia. Lalu sekarang yang ketiga akan dibangun katanya. Katanya. Tapi ini juga ngiri-ngiri sedap. Kenapa? Karena tempat bait Allah itu dibangun. Itu sekarang sudah ada tempat ibadah orang lain. Iya, jadi artinya kalau bait Allah ketiga ini akan dibangun, tempat ibadah orang lain itu harus dirobohkan dong. Iya dong, mana ada tempat ibadah tumpang tindih. Ya kan? Nah itu yang ngiri-ngiri sedapnya gitu. Nah jadi orang Israel itu punya kerinduan untuk membangun bait Allah yang ketiga. Saudara orang Kristen, apa sikap saudara? Apa sikap saudara? Apakah saudara mendukung? Apakah saudara simpati? Ataukah saudara, ya itu urusan mereka lah, bukan urusan saya. Saudara tahu? Ya ucapan yang itu yang lebih benar. Yang terakhir, itu urusan mereka bukan urusan saya. Kenapa orang Kristen tidak boleh simpatik atau empati terhadap pembangunan bait Allah ketiga? Karena kita punya bait Allah yang sebenarnya. Itulah Tuhan Yesus. Yesus adalah bait Allah kita yang sebenarnya. Bukan lagi bait Allah buatan tangan manusia. Oke Bapak Ibu, bahkan kita juga telah menjadi bait Allah. Kenapa? Karena roh Allah sekarang ada di dalam kita. Oke, makanya kita jadi bait Allah juga sekarang. Jadi ngapain kita urusan lagi bait Allah di Yerusalem? Lah, Tuhan Yesus adalah bait Allah sebenarnya dan kita juga yang percaya Yesus telah juga menjadi bait Allah. Oke Bapak Ibu, makanya gak ada urusan lagi kita orang Kristen
Jadi orang Kristen jangan lagi ikut-ikutan, campur-campur simpati terhadap pembangunan bait Allah yang ketiga di Yerusalem. Amin. Karena kita punya bait Allah yang sebenarnya namanya Tuhan Yesus. Bahkan kita juga telah menjadi bait Allah karena roh Allah ada di dalam kita. Paham Bapak Ibu? Tuh. Jadi gak ada urusannya. Oke, coba sekarang Galatia 2 ayat 11-14. Lihat ini. Rasul Paulus ini menegur gembala pertama. Wih gila juga ya. Ya ini ayat, tidak ada tertulis, bukan ngarang-ngarang. Ini Galatia 2 ayat 11-14. Jadi saudara juga bisa aja negur saya kalau salah ya. Iya, kenapa? Saya kan berdasarkan ayat. Kalau Paulus bisa menegur Petrus, siapa saya? Kok nggak bisa ditegur? Amin Ibu ya. Iya, no problem. Galatia 2 ayat 11-14 ini saya bacakan. Tetapi waktu Kefas ini siapa? Nama lain dari Petrus. Petrus itu bisa 4 nama. Kok bisa 4 nama Pak? Namanya semula adalah Simon. Tapi ketika ngikut Yesus, Simon itu artinya terombang ambing. Jadi dia bisa nggak jelas gitu Bapak Ibu. Makanya bisa terpengaruh bahkan murtad menyangkal Yesus. Tetapi lewat pengikutan dia kepada Yesus, dia mendengar terus tentang Yesus. Maka namanya dirubah menjadi Petrus. Petrus artinya batu karang. Batu karang ini dalam bahasa lain juga bisa disebut Petra. Itulah tempat juga ada Petra. Amin. Nah, nama lainnya adalah Kefas. Jadi namanya banyak ya. Namanya banyak ya. Jadi awalnya Simon, tapi kemudian berubah menjadi Petrus. Petrus ini sama dengan Kefas, sama dengan Petra. Jadi ada ya, 4 nama ya dia ya. Ya banyak ya. Sama juga dengan Danau Galilea. Namanya juga 3. Ada 3. 1 Danau Galilea, karena apa? Karena sekitar itu tinggal orang Galilea. Lalu nama kedua adalah Danau Tiberias. Kenapa disebut Danau Tiberias? Untuk menghormati Kaisar Romawi. Sehingga danau ini diberi nama Tiberias. Dari Kaisar Tiberius. Oke Bapak Ibu, Kaisar Romawi itu namanya Tiberius. Untuk menghormati Kaisar ini diberi nama Danau Tiberias. Lalu ada nama ketiga, namanya Danau Kineret. Kenapa disebut Danau Kineret? Karena bentuknya seperti kinor atau harpa. Ya, harpa. Sehingga danau ini juga disebut Danau Kineret. Jadi saudara lihat ada 3 nama ya. Oke? Nah, terserah saudara yang mana menyebutnya. Asik-asik saudara aja. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan ya. Nggak sadar saya, saudara tahu tempat tinggal saya, Dempo itu, bentuknya itu juga seperti kinor. Saya kayak dari Tiberias ini, iya bentuknya benar Bapak. Kayak harpa, iya kayak harpa. Dan persis kalau kita kelilingi kompleks 1 kilometer persis. Iya, jadi makanya ketika saya jalan pagi atau jalan, kalau 1 kilometer, di mana titik saya awal, itu saya kembali, itu pasti 1 kilometer pas. Bisa pas gitu loh. Iya ya, luar biasa ya. Bentuknya juga seperti kinor, kayak harpa. Oke, ya tadi udah dibaca nih belum ya? Ya Galatia 2 ayat 11-14. Ini tadi tiba-tiba ada muncul kata nama Kefas. Jadi perlu saya jelaskan. Itu nama lain dari Petrus. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia. Nah, di Antioquia itu pertama kali disebut nama Kristen. Ya Kristos. Kristos. Aku berterang-terang menentangnya. Sebab ia salah. Tuh Rasul Paulus berkata Petrus salah. Karena ayat 12-nya. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Nah, Yakobus ini siapa? Kok Petrus jadi takut gitu ya Bapak Ibu ya? Ya kan, kok jadi berubah sikap? Pasti ini Yakobus ini orang spesial. Ya, bukan karena karetnya 2, bukan. Kalau nasi goreng karetnya 2 itu spesial. Yakobus ini adalah gembala di Yerusalem. Ya, dan dia adalah saudara dari Tuhan Yesus. Ya, oke Bapak Ibu ya. Iya. Makanya Petrus itu harusnya siapa? Petrus itu yang harusnya yang lebih powerful. Kenapa? Dia gembala diangkat Tuhan Yesus langsung. Benar kan Bapak Ibu ya? Sedangkan Yakobus itu bukan gembala diangkat langsung Tuhan Yesus, bukan. Walaupun memang saudara Tuhan Yesus.
Oke ya, tapi ini membuat ketar-ketir juga Petrus sampai dia berubah sikap. Terus ayat berapa? 13 sekarang. Ya. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik tuh dengan dia, dengan Petrus, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Ayat 14. Iya. Oke, sampai 14 ya. Iya, 14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas, ya, kepada Petrus di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Oke Bapak Ibu, tuh lihat. Jadi Rasul Paulus ini menegur Petrus, gembala pertama. Tuh berani dia kan? Tuh, jadi saudara juga bisa berani ya. Saya tetap ya menerima lah. Kalau saya salah ditegur aja. Oke Bapak Ibu ya. Ya kadang-kadang kan bisa silap kita kan. Bisa gak sadar kan. Iya melakukan kesalahan. Bisa aja. Oke. Jadi pendeta, gembala juga bisa ditegur. Ini ayatnya. Bukan kata saya. Saya suka ngelesnya ini ayatnya. Supaya apa? Oh iya benar juga ayat yang ngomong gitu ya. Jadi bukan bisa-bisanya saya. Gitu loh Bapak Ibu. Itu juga biar aman. Yang ngeritik, oh iya ada ayatnya kok. Gitu loh Bapak Ibu. Oke, aman saya juga. Cara aman, kita harus main aman dong, main cantik namanya. Oke ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi Rasul Paulus itu juga bisa negor. Ya, kenapa sih? Karena itu mengganggu penginjilan Rasul Paulus. Kenapa? Karena semula Petrus itu menerima orang-orang non-Yahudi, ya kan? Makan sama-sama. Tapi ketika Yakobus datang, dia langsung mengundurkan diri. Tidak lagi mau bergabung dengan orang-orang non-Yahudi. Ini kan jadi batu sandungan. Orang-orang non-Yahudi nanti berkata, kok saya jadi ditinggalkan? Kok saya jadi diasingkan? Kan jadi aneh kan Bapak Ibu ya? Iya semula akrab mereka, kok tiba-tiba ditinggal? Kan jadi pertanyaan. Dan itu mengganggu pelayanan dari Rasul Paulus. Karena Paulus itu menginjil kepada orang non-Yahudi. Jadi nanti orang non-Yahudi tersinggung bisa kan. Kok Petrus semula mau sama-sama kita, makan sama kita. Kok ketika kedatangan Yakobus dia langsung mengasingkan diri. Kan aneh kan Bapak Ibu. Makanya itu yang ditegur oleh Rasul Paulus. Jadi saudara paham ya. Ada dasar alasan yang kuat untuk Rasul Paulus menegur Petrus. Oke Bapak Ibu ya. Nggak asal tegur. Enggak. Jadi kalau saudara juga ingin menegur pendeta. Harus ada dasar. Kalau perlu dasar ayat. Wah kan mantap kan. Jadi iya otoritasnya ayat. Jadi bukan bisa-bisanya saudara. Enggak. Pak pendeta maaf. Ayat berkata gini Pak. Tadi khotbah Bapak salah. Itu is oke. Oke Bapak Ibu ya. Oke. Tapi harus dasarnya kuat. Kalau perlu ada ayatnya ya. Jangan asal kritik. Iya jadi kuat gitu. Tapi juga caranya juga harus halus. Maaf Pak Pendeta, gitu. Maaf Pak Gembala, nggak apa-apa. Jangan dihina-hina. Lu sih bodoh sih, bego sih. Jangan. Itu mah nggak sopan ya Bapak Ibu ya. Ya caranya halus. Ya kalau perlu ada dasar ayatnya. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Paulus juga menegur gembala pertama Petrus. Kan apa-apa kan? Apa-apa. Mereka Petrus salah kan? Munafik dia. Barnabas juga ikut munafik. Iya, oke lanjut. Jadi selain tadi Rasul Paulus itu mengutuk di dalam Galatia pertama, ternyata ada lagi. Paulus marah lagi di Galatia ketiga. Ya, wah, malah menyebut orang Galatia bodoh. Iya, bukan kata saya, kata ayat. Lihat cara saya itu Bapak Ibu. Saya selalu mengacu kepada ayat ya. Jadi aman saya. Oh iya benar juga ya. Pak Pendeta ada ayatnya. Gitu. Jadi bukan karena saya sok pinter. Enggak Bapak Ibu. Galatia 3 ayat 1-5. Coba kita lihat. Galatia 3 ayat 1-5. Ini saya bacakan ya. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Tuh. Paulus menyebut orang Galatia bodoh. Atau jemaat Galatia bodoh. Atau gereja Galatia bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Ya terus.
Tadi mana tadi? Ya. Iya ayat 2-nya. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Jawabannya apa Bapak Ibu kira-kira? Melakukan hukum Taurat atau mendengar percaya kepada pemberitaan Injil? Pemberitaan Injil ya. Oke. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam? Inilah teguran inilah harus ditujukan kepada orang Kristen, pendeta yang berkata, selamat karena anugerah dan untuk tetap selamat melakukan hukum Taurat. Inilah teguran ini. Oke Bapak Ibu ya. Iya. Adakah kamu sebodoh kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging. Jadi inilah ucapan yang orang berkata, kamu selamat karena anugerah, tapi untuk tetap selamat kamu harus melakukan hukum Taurat. Inilah yang dikatakan Paulus, bodoh. Memulai dengan roh, mengakhirnya dengan daging. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi saudara juga harus berani negur pendeta saudara. Pak ada ayatnya Pak. Galatia 3 ayat 3 Pak. Lanjut lagi ayat 4-nya. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu. Masakan sia-sia. Ayat 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah. Dan yang melakukan mujizat di antara kamu. Berbuat demikian karena melakukan hukum Taurat atau kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Pasti karena percaya pemberitaan Injil. Amin Bapak Ibu. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi kitab Galatia ini mengajarkan kita juga harus berani ya, negor ya sama kita. Tapi harus dasar yang kuat. Amin. Bukan karena nyinyir, bukan karena ingin jatuhkan orang, dan juga caranya harus sopan. Oke. Iya, oke Bapak Ibu ya. Nah, jadi Paulus itu menyebut mereka bodoh karena apa? Jemaat Galatia akibat pengaruh orang-orang Kristen Yahudi beralih ke hukum Taurat dan meninggalkan Injil anugerah. Itulah yang dikatakan memulai dengan roh, mengakhirnya dengan daging. Amin. Karena hidup dalam hukum Taurat itu daging. Kenapa? Karena kita ngerjakan sendiri semuanya, kedagingan kita. Sedang ketika hidup di dalam anugerah itu bukan kita, roh yang bekerja. Tuhan yang bekerja di dalam kita. Amin Bapak Ibu. Saudara bedanya ya. Cakep. Oke. Nah. Tetapi ada sesuatu yang menarik di sini Bapak Ibu. Ya. Saudara ingin menarik? Ya. Paulus itu marah-marah kepada jemaat Galatia ya. Kita tadi sudah baca beberapa ayatnya ya. Bahkan ada sampai ngutuk orang yang mengajarkan ajaran yang salah. Tetapi kalau kita bandingkan dengan surat Paulus kepada jemaat Korintus, Rasul Paulus tidak pernah marah-marah, nggak pernah ada kata kutuk-kutuk juga di situ. Padahal ini saudara perlu tahu ya. Padahal segala dosa yang paling gawat sekalipun, yang mungkin tidak terbayangkan bagi kita, sudah dilakukan oleh jemaat Korintus. Gawat. Masalah perzinahan juga gawat banget Bapak Ibu. Berzina dengan orang tua sendiri. Itu kan gawat kan. Berzina dengan hewan. Gawat. Pernah terbayang saudara enggak? Enggak kebayang. Itu dilakukan oleh jemaat Korintus. Tapi kenapa Rasul Paulus tidak marahi jemaat ini Pak? Udah gila-gilaan dosanya Pak. Kok jemaat Galatia enggak seperdosa itu? Tapi kok dimarahin gila-gilaan oleh Rasul Paulus? Saudara tahu kenapa? Tahu? Karena di dalam jemaat Galatia atau gereja Galatia, ajarannya yang sesat. Ajarannya yang salah karena pengaruh dari orang-orang Kristen Yahudi. Karena mencampur anugerah dengan hukum Taurat. Sedangkan ajaran di jemaat Korintus atau gereja Korintus, itu ajarannya masih murni anugerah saja. Lalu apa Pak yang membuat Paulus demikian marah kepada jemaat Galatia? Iya, ketika ajaran itu salah, maka jemaat ini akan salah dan tidak bisa diperbaiki. Sedangkan kalau ajarannya benar, seandainya mereka juga berdosa, cepat atau lambat mereka nanti akan bisa dibenarkan. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Ajarannya murni, lurus, benar. Maka yang bengkok-bengkok tadi akan diluruskan. Tapi kalau ajarannya sudah bengkok, bagaimana mungkin meluruskan kelakuan yang bengkok? Saudara lihat itu. Amin. Makanya jadi jemaat Galatia itu ibarat air yang kotor tidak akan bisa membersihkan pakaian yang kotor. Tapi jemaat Korintus karena airnya bersih, maka pakaian kotor mereka itu bisa akan dibersihkan suatu hari kelak. Saudara lihat itu? Lihat perbandingannya. Jadi sekarang saudara bisa ngerti. Oh gitu toh Pak. Kenapa Rasul Paulus demikian marah kepada jemaat Galatia?
Sedangkan jemaat Korintus yang demikian berdosa tidak dimarahin gila-gilaan. Oke Bapak Ibu, paham ya? Nah gitu Bapak Ibu. Haleluya. Jadi ajaran yang salah itu dipandang oleh Rasul Paulus ini yang paling gawat. Kenapa? Kalau ajaran yang salah maka jemaat itu tidak akan pernah benar ke depannya. Benar Bapak Ibu? Karena udah ajarannya udah salah. Tapi kalau ajarannya benar tapi orangnya masih salah, suatu hari kelak nanti orang itu akan dibenarkan. Oke Bapak Ibu paham ya? Nah itu jadi alasannya. Kenapa Paulus marah banget kepada jemaat Galatia tapi tidak marah kepada jemaat di Korintus. Paham? Tuh gitu loh Bapak Ibu. Oh gitu tuh Pak. Jadi saudara sekarang jadi ngerti. Oh gitu tuh. Oh mantap. Ya oke Bapak Ibu ya. Nah jemaat Galatia itu banyak diganggu oleh pengajaran-pengajaran hukum Taurat. Karena itu pada surat Galatia Paulus banyak mengajarkan perbandingan hukum Taurat dan anugerah. Itulah sebabnya kalau saudara ingin melihat perbandingan hukum Taurat dan anugerah, bacalah habis kitab Galatia. Saran saya demikian. Oke Bapak Ibu, kalau mau, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya, jadi ini karena itulah ini menurut saya paling penting surat Paulus, surat Galatia ya. Ya. Saudara bisa baca membuktikan apa sih pentingnya Pak Hari. Nah, saudara baca aja. Saudara nanti akan lihat, oh iya benar ya. Lihat surat Galatia, saya sekarang makin mengerti apa itu anugerah, apa itu hukum Taurat. Karena di kitab inilah banyak dijelaskan oleh Rasul Paulus. Karena saat itu jemaat Galatia sedang mengalami masalah. Ada pengajaran-pengajaran palsu. Ada injil-injil palsu. Makanya Rasul Paulus menegaskan pengajarannya, memperbandingkan antara anugerah dan Taurat di kitab Galatia. Paham Bapak Ibu? Tuh, jelas ya? Iya, kalau kitab lain nggak ada perbandingan itu. Kenapa? Nggak ada penyesat-penyesat di Roma atau di Korintus. Makanya Rasul Paulus nggak berkepentingan untuk menjelaskannya. Oke ya, sedangkan jemaat Galatia ada banyak penyesat, maka Rasul Paulus berkepentingan. Oke, dan itu bisa menjadi manfaat, berkat bagi kita. Oke. Ya, coba kita lanjutkan lagi bahwa Paulus menjelaskan hukum Taurat mendatangkan kutuk dan bukan berdasarkan iman. Galatia 3 ayat 10 sampai 14. Galatia 3 ayat 10 sampai 14. Sudah? Galatia 3 ayat 10 sampai 14. Sudah di sana? Ini saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Bukan kata saya, kata ayat. Benar Bapak Ibu? Jadi hukum Taurat itu mendatangkan kutuk. Bukan kata saya, kata ayat itu barusan. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Maksudnya apa sih Pak? Tidak bisa setia artinya apa? Manusia tidak mampu melakukan hukum Taurat. Itu loh maksudnya. Kenapa tidak mampu? Hukum Taurat itu sempurna. Sedangkan manusia tidak sempurna. Bagaimana mungkin hal yang sempurna dikerjakan oleh manusia yang tidak sempurna? Pasti gagal. Makanya tidak bisa setia. Itu loh Bapak Ibu. Dan ketika tidak bisa setia, pasti kutuk. Kenapa? Ketika kita bisa melakukan hukum Taurat, kita akan diberkati. Tapi ketika kita gagal, maka kita akan dikutuk. Nyatanya manusia selalu gagal. Kenapa? Hukum Taurat itu sempurna, sedang manusia tidak sempurna. Paham? Nah, jadi ada logikanya juga Bapak Ibu. Oke, iya cakep itu. Kekristenan itu banyak logika loh. Benar Bapak Ibu. Saya kemarin sudah buktikan juga. Ya, makanya orang Kristen harus ke gereja membawa akal budi. Itu sesuai ayat. Apa Pak ayatnya? Karena ada ayat berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Artinya di gereja orang Kristen harus kritis juga. Karena kita mengasihi Allah dengan segenap akal budi kita. Soalnya itu. Tuh. Jadi jangan ditinggal di rumah. Diterima aja ucapan pendeta walaupun ngaco-ngaco. Tidak. Kenapa? Ayat yang berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap lagi loh Bapak Ibu. Dengan segenap akal budimu. Jadi benar-benar full. Gaspol itu benar-benar. Bukan hanya asal kita lihat-lihat. Enggak. Segenap. Tuh jadi ngerti ya, kekristenan itu penuh logika. Mantap. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Tuh, tidak ada orang yang dibenarkan. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Sedangkan hidup dalam hukum Taurat itu kita yang berbuat, bukan iman.
Apa bedanya hidup dengan iman dengan tidak beriman, Pak? Hidup dalam iman, kita tidak mengerjakan, tapi Tuhan yang mengerjakan. Sedangkan hidup tanpa iman adalah manusia sendiri yang mengerjakan. Soalnya bedanya. Jadi ketika orang Kristen berbicara iman, bukan saudara yang mengerjakan, tapi Tuhan yang mengerjakan. Ketika contohnya jelas, ketika kita berdoa untuk kesembuhan kita, itu iman kita. Tapi yang mengerjakan siapa? Bukan kita. Tuhan yang mengerjakan kesembuhan kita. Soalnya itu bukti nyata. Ketika kita beriman, bukan kita yang mengerjakan, tapi Tuhan yang mengerjakan. Lanjut lagi. Tetapi, ini lihat kuncinya lagi. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah itu. Dasar hukum Taurat bukanlah iman. Itu kata ayat, bukan kata saya. Melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi harus kita yang berbuat. Amin Bapak Ibu. Lanjut. Udah ya? Belum. Ayat 14. 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Tuh. Jadi ada kutuk hukum Taurat. Tuh. Kenapa orang gagal? Terus lanjut. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi kematian Yesus kematian terkutuk. Kenapa Yesus harus mati terkutuk? Agar Yesus bisa menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kalau itu tuh lanjut. Jadi hukum Taurat ini ada kutuknya. Kenapa hukum Taurat ini? Kenapa saya tunjukkan salib hukum Taurat? Karena inti dari hukum Taurat adalah salib. Kok bisa Pak? Iya, 10 hukum Taurat kalau dirangkum itu menjadi 2 hukum kasih. Kasih kepada Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Dan kasih kepada sama seperti diri kita sendiri. Benar? Dan ketika 2 hukum kasih ini dirangkum muncul satu kata. Salib. Kenapa bisa salib Pak? Karena salib ini terdiri dari 2 tiang. Tiang vertikal adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Tiang horizontal adalah mengasihi sama seperti diri sendiri. Salib itu. Jadi inti hukum Taurat itu salib. Jadi salib ini kalau orang bisa melakukannya akan diberkati. Tapi ketika orang gagal melakukannya akan dikutuk. Nyatanya orang selalu gagal. Makanya salib ini selalu mendatangkan kutuk jadinya. Dan Yesus disalib, mati disalib. Kenapa? Agar Yesus bisa menebus salib ini, kutuk ini dengan mati disalib. Dan lewat itulah, lewat kematian Yesus, maka salib sekarang bukan lagi menjadi kutuk bagi orang Kristen. Kenapa? Karena salib telah ditebus oleh Yesus. Paham Bapak Ibu? Tuh. Amin Bapak Ibu. Makanya banyak orang di luar sana juga, maaf kata saya katakan salah lagi. Ketika mereka menghadapi masalah, mereka berkata, aku sedang memikul salib. Istrinya digondol maling, oh aku sedang memikul salib. Ketika dia di PHK, dia berkata, aku sedang memikul salib. Ketika anaknya narkoba, aku sedang memikul salib. Salah. Salib kita bukan lagi salib penderitaan kematian Yesus. Salib kita adalah yang enak dan bebannya ringan. Kenapa bisa salib kita enak dan bebannya ringan? Itu adalah Matius 11 ayat 30 Bapak Ibu. Kenapa? Karena salib kita telah ditebus Yesus. Lewat kematian Yesus di atas kayu salib, maka salib kita menjadi enak dan ringan. Kenapa? Karena kita menjadi disembuhkan. Kita menjadi diberkati. Kita menjadi dilepaskan. Itu kan enak semua. Sembuh kan enak kan? Enak dong. Ringan kan? Lah jelas ringan kok sembuh. Demikian juga diberkati enak kan? Ya enak lah. Amin Bapak. Makanya salib kita bukan lagi salib masalah. Makanya aneh ketika orang berkata ketika menghadapi masalah mereka berkata mikul salib. Salah itu. Salib kita bukan lagi salib masalah tapi salib kita hari ini yang enak dan bebannya ringan. Kenapa? Karena lewat penebusan Yesus kita menjadi beroleh kesembuhan, kita beroleh berkat, kita beroleh kelepasan. Tuh lihat, itu semua adalah enak. Paham Bapak Ibu? Paham? Tuh. Amin Bapak Ibu. Pendeta, jangan salah ngajarkan ya. Salib kita bukan lagi salib penderitaan dan kematian. Ya, ingat Yesus telah mati dari kayu salib, artinya salib bukan lagi masalah dan kutuk, tapi menjadi enak dan bebannya ringan. Paham Bapak Ibu? Top. Nah itu dong. Jadi pinter kita ya. Nah jadi jemaat Galatia banyak diganggu oleh pengajaran-pengajaran hukum Taurat. Karena itulah pada surat Galatia itu banyak Paulus mengajar perbandingan hukum Taurat dan anugerah. Paulus menjelaskan tentang hukum Taurat mendatangkan kutuk dan bukan berdasarkan iman. Oke Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita lihat lagi Galatia 3 ayat 23 sampai 25 menjelaskan hubungan hukum Taurat dengan iman. Jadi banyak sekali penjelasan Rasul Paulus Bapak Ibu di dalam Galatia. Wah mantap banget kitab Galatia. Makanya saya sarankan saudara membaca kitab Galatia habis. Ini banyak sekali menyingkapkan. Iya, oke Bapak Ibu ya. Iya. Kalau sudah nggak ngerti nanti minta berdoa kepada Roh Kudus. Kenapa harus berdoa kepada Roh Kudus Pak?
Karena yang mengilhami penulisan Alkitab juga Roh Kudus. Makanya minta kepada Roh Kudus, maka pasti saudara akan dijelaskan secara benar. Lah iya dong, yang mengilhami penulisannya adalah Roh Kudus, ya minta kepada Roh Kudus dong. Benar Bapak Ibu? Jangan tanya ke pendeta, bisa pendeta salah. Galatia 3 ayat 23 sampai dengan 25. Nih, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Ayat 25. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan hukum, pengawasan penuntun. Saudara ngerti enggak baca ayat ini? Gini Bapak Ibu. Saya katakan dengan kata yang sederhana supaya bisa paham ya. Sebelum Tuhan Yesus datang, semua manusia, semua orang itu hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat lah yang menjadi dasar hidup kita. Lewat kita melakukan hukum Taurat, kita bisa melakukan Taurat, kita menjadi benar di hadapan Allah. Kalau gagal kita dikutuk. Jadi hukum Taurat adalah acuan kita. Oke Bapak Ibu ya, untuk benar lakukan hukum Taurat. Tapi kalau gagal pasti kita akan dihukum oleh Tuhan. Dosa kita, berdosa juga. Karena apapun dosa, itu selalu berkaitan dengan pelanggaran hukum Taurat. Contoh. Mencuri itu dosa enggak Bapak Ibu? Dari mana saudara tahu? Karena hukum Taurat berkata jangan mencuri. Gitu loh Bapak Ibu. Paham? Ya. Saudara mengingini milik teman saudara itu dosa atau tidak? Dosa. Kenapa? Karena ada larangan dalam hukum Taurat. Jangan mengingini apapun milik sesama manusia. Setelah itu. Jadi semua dosa itu selalu berkaitan dengan pelanggaran hukum Taurat. Paham Bapak Ibu? Iya. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Nah jadi semula orang hidup di dalam hukum Taurat sebelum Tuhan Yesus datang. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, kita menjadi hidup di dalam iman. Bukan lagi berdasarkan perbuatan kita. Karena ketika kita masih dalam hukum Taurat, kita yang berbuat sendiri semuanya. Tetapi ketika Yesus datang, kita tidak lagi mengandalkan perbuatan kita, tapi kita hidup dalam iman. Itulah hidup dalam Yesus. Oke Bapak Ibu. Nah ketika kita sudah hidup dalam Yesus, kita tidak lagi di bawah penuntun hukum Taurat. Saudara paham? Iya, kenapa? Ini udah hidup yang berbeda. Hukum Taurat itu kita hidup mengerjakan sendiri semuanya. Coba saudara perhatikan hukum Taurat, semua itu kita yang lakukan. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, semua jangan-jangan kita yang lakukan kan. Tapi ketika kita hidup dalam Yesus, bukan lagi kita yang mengerjakan, Yesus yang mengerjakan. Dan kita imani, maka kita dapatkan apa yang setelah kerjakan. Jadi karena itulah di dalam Yesus, hidup di dalam iman. Itu yang tadi katakan iman. Setelah iman itu datang, maka hukum Taurat tidak lagi sebagai penuntun. Paham Bapak Ibu? Makanya orang Kristen hari ini, kita sudah di dalam Yesus, kita sudah hidup di dalam iman. Karena tidak lagi kita mengerjakan, tapi Yesus telah mengerjakan semuanya. Dan di atas kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai. Selesai kan? Kalau sudah selesai, ada yang perlu ditambahkan lagi? Ya enggak lah. Jadi bagian kita percaya. Amin Bapak Ibu. Amin. Kok bisa Pak? Kok percaya sudah dianggap selesai? Ini, saya sering kali ngasih contoh yang sederhana lah. Ketika kita makan di restoran ini sering kali saya ulang-ulang. Tapi kayaknya tetap bermanfaat. Kalau kita makan di restoran, kita pasti harus bayar. Harus itu. Benar Bapak Ibu ya? Harus. Tapi kapan ada kondisi, kita tidak perlu bayar makan di restoran. Caranya apa? Kalau di situ ada teman kita, makan di situ, ya nggak menyapa kita mungkin. Karena dia buru-buru, ya. Lalu dia selesai makan duluan, dia bayarin makanan kita. Maka dia kemudian pergi tanpa menyapa kita. Lalu ketika kita giliran akan bayar, kasir berkata, Pak makanan Bapak sudah dibayari. Ada dua sikap kita. Satu, percaya bahwa kita sudah dibayar teman kita. Kedua, saudara tidak percaya. Jangan-jangan ini jebakan Batman. Jarang-jarang saya ditraktir orang. Gitu, saya bayar sendiri aja. Daripada saya benjol gitu. Benar kan? Jadi ada dua sikap kan? Nah orang Kristen hari ini secara kerohanian percaya Yesus. Udah dibayar Yesus. Udah lunas lagi di atas kayu salib. Maka bagian kita percaya. Kita sudah benar di hadapan Allah. Tapi bagi orang di luar sana yang tidak percaya Yesus. Benar mereka harus melakukan perbuatannya. Salah itu perbandingannya. Paham? Jadi cukup percaya. Selesai. Gampang ya? Gampang kan? Iya. Sebenarnya gampang. Banyak orang membuat sulit aja. Gampang sekali. Saya ngajuk contoh perbandingan yang sederhana aja. Oke Bapak Ibu ya. Nah, haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini, ketika kita percaya kepada Yesus, itulah iman.
Ketika kita imani, maka kita mengacu kepada seluruhnya perbuatan Yesus. Tapi ketika orang tidak percaya Yesus, maka mereka yang mengerjakan sendiri. Itulah sebabnya tetangga luar sana ketika mereka mati dikatakan diterima di sisi Allah sesuai dengan amal perbuatannya. Benar kan Bapak Ibu? Pasti itu disebutkan. Tapi orang Kristen nggak ada pendeta berkata demikian. Diterima di sisi Yesus sesuai dengan amal dan perbuatan. Mana ada pendeta berkata demikian? Dipecat itu besok itu pendeta. Benar kan? Iya kan? Iya. Jadi beda kita. Tapi nggak tahu gimana. Banyak orang nggak sadar ini. Amin Bapak Ibu ya. Iya ya. Jadi karena itulah orang Kristen itu bukan mengadakan perbuatan. Iya. Itu terlihat sekali ketika mati lah kita. Iya kan? Iya pendetanya ngomong. Iya. Kita selamat karena Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus. Oh, udah aman itu. Ya kalau tetangga sebelah enggak kan? Diterima di sisi Allah sesuai dengan amal perbuatannya kan? Iya pasti itu. Orang Kristen tidak ada demikian. Tapi nggak tahu gimana. Banyak pendeta nggak sadar. Padahal setiap kali dia nguburin orang, dia ngucapin gitu loh. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, jadi tadi saudara paham ya. Awalnya orang hidup dengan hukum Taurat, kita nggak ada kedagingan. Tapi ketika Yesus datang, kita hidup dengan iman. Iman. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang mengerjakan semuanya. Sudah selesai di atas kayu salib. Itulah sebabnya ketika kita sudah hidup dengan iman, iman itu sudah datang, maka hukum Taurat tidak lagi sebagai penuntun kita. Paham Bapak Ibu? Kita tidak lagi hidup dengan hukum Taurat. Paham? Tuh. Jadi iya masuk akal juga sih. Gitu Bapak. Memang kekristenan itu harus masuk akal. Iya karena apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Jadi harus masuk akal. Ya kekristenan itu berarti orang pintar itu. Tahu yang enak ya. Jadi masuk akal gitu ya. Iya makanya kalau ketika mereka berkata, kenapa Tuhan kamu mati? Iya kalau Tuhan saya tidak mati, saya yang mati. Kamu pilih mana? Kamu yang mati atau Tuhan kamu yang mati? Kan? Iya kan? Kan masuk akal kan jadinya. Iya benar juga ya. Kalau Tuhan kita mati nggak dengan kita, ngapain lagi kita perlu mati? Gitu loh Bapak Ibu. Iya. Nah, coba sekarang kita Galatia 4 ayat 6 sampai dengan 7 ya. Iya. Galatia nggak perlu dari angka 1 tapi dari 6 aja loncat. Menghemat waktu. Ini saya bacakan. Galatia 4 ayat 6 sampai 7 ya. Dan karena kamu adalah anak, katakan sama saya, anak. Kita anak ya. Maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ini saya jelaskan dulu ini ayat 6-nya. Jadi kita memanggil Allah itu ya Aba yang Bapa. Itu panggilan akrab seorang anak kepada bapaknya. Tidak sembarangan anak memanggil seorang tua itu dengan Aba Bapa. Enggak. Itu seperti panggilan papi. Saudara nggak sembarang anak kan manggil saudara papi kan? Benar kan Bapak Ibu? Atau papa, papi. Hanya anak saudara sendiri yang bisa memanggil saudara papi atau papa. Benar? Iya. Kalau istri saudara mendengar ada sembarang anak memanggil saudara papi, anak dari mana lagi? Benar kan Bapak Ibu ya? Karena apa? Spesial itu anak kita sendiri yang bisa memanggil kita papa atau papi. Nggak sembarang anak memanggil papa papi kepada saudara kan? Iya kan, sama seperti saya juga. Si Umar, anak di rumah itu Bapak Ibu, itu bukan anak saya, anak si Mbak. Manggil saya itu Bapak, formil, Bapak. Manggil istri saya Ibu, makanya ketika ditanya, Ibu kamu siapa? Ibu Karlina. Itu benar. Kecuali kalau ditanya, Mama kamu siapa? Baru Mama Uum. Karena kebiasaan dia memanggil gitu Bapak Ibu. Oke ya, oke ya. Makanya kalau saudara tanya juga, Bapak kamu siapa? Pasti Pak Hari gitu. Tapi kalau tadi ditanya ayah kamu siapa? Baru ayah bener gitu Bapak Ibu. Ya kan? Paham ya Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak bisa sembarang memanggil ya Bapak Ibu. Anak nggak bisa sembarang memanggil kita kan. Hanya anak kita yang memanggil kita papi atau papa. Tapi kalau anak lain memanggil kita bapak aja. Formil itu. Resmi ya. Nah hal yang tadi Aba Bapa itu hanya panggilan anak kepada bapaknya. Seperti kita manggil papa papi. Jadi pribadi sekali kita memanggil Allah. Karena kita anak-anaknya. Benar Bapak Ibu? Iya. Makanya itu penting sekali. Iya lanjut lagi. Ayat 7 sekarang. Jadi kamu bukan lagi hamba. Jadi bukan hamba ya.
melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jadi kita bukan lagi hamba, tapi anak. Karena kita anak, kita berhak ahli-ahli waris oleh Allah. Itu wajar, sama seperti Bapak Ibu deh. Kepada siapa saudara wariskan warisan saudara? Pasti kepada anak-anak. Benar kan Bapak Ibu ya? Enggak mungkin saudara wariskan harta benda saudara kepada pembantu atau anak pembantu. Enggak ada kan? Enggak ada. Pasti kepada anak. Hal yang sama juga dengan kerohanian. Allah hanya mewariskan ya kepada anak. Dan karena itulah tetap saudara menyebut diri saudara anak. Imani sebagai anak. Jangan hamba. Banyak sekali WL atau pendeta menyebut dirinya hamba. Aduh, dia enggak tahu itu kebodohan yang fatal. Kenapa ketika kita menyebut diri kita hamba, maka saudara sendiri yang memutuskan warisan Allah kepada diri saudara sendiri. Itu fatal. Tuh lihat dari ayat tadi. Hanya anak yang mendapatkan warisan Allah. Tuh. Jadi kalau hamba, nggak ada dapat warisan. Jadi kebodohan ketika ada orang Kristen berkata hamba. Dia memutuskan warisan Allah kepada dirinya. Itu kan gawat kan? Gawat. Iya Bapak Ibu. Gawat itu kan. Iya, karena itulah jangan suka menyebut dirinya hamba ya. Pendeta disebut hamba Tuhan, itu memutuskan warisan Allah. Kan fatal ya. Yang kedua, memutuskan kasih Allah kepada diri saudara. Karena hanya hubungan Allah dengan anak, itu bisa mendapatkan kasih. Sama seperti saudara juga di rumah. Kepada anak saudara selalu hubungan kasih kan, Bapak Ibu ya. Benar kan? Putri saudara lompat ke pangkuan saudara peluk cium itu biasa. Benar kan? Biasa hubungan kasih. Anak mengasihi bapak, bapak mengasihi anak. Tapi kalau pembantu cewek lompat ke pangkuan saudara, wah itu skandal itu. Benar kan Bapak Ibu ya? Benar. Jadi gak pernah ada hubungan Tuhan dengan hamba itu hubungan kasih, gak pernah. Dan itu terbukti juga Hagar dan Ismail diusir kan? Karena gak berhak atas warisan. Jadi saudara bisa belajar dari Alkitab. Makanya aneh bagi saya kalau pendeta latah gitu, menyebut dirinya hamba. Terkesan mau merendah hati gitu, padahal kebodohan itu. Iya. Kenapa? Karena dia berarti memutuskan warisan Allah terhadap dirinya, memutuskan kasih Allah terhadap dirinya. Kan fatal kan? Fatal itu. Iya, makanya jangan suka latah ya orang Kristen, khususnya pendeta ya. Ini ayat terakhir. Di Galatia ini banyak sekali singkapan-singkapan Bapak Ibu. Ya. Haleluya. Bukan yang terakhir. Ada lagi Galatia 5 ayat 4. Ini juga fatal ya. Fatal sekali ketika orang hidup dalam hukum Taurat. Fatal. Galatia 5 ayat 4. Pendeta-pendeta baca, renungkan, pelajari, mengerti Galatia 5 ayat 4. Karena ini ayat yang fatal ketika engkau mengajarkan orang Kristen harus hidup di bawah hukum Taurat. Ini ayat yang fatal. Galatia 5 ayat 4. Sudah, nih saya bacakan ya. Bapak Ibu renungkan atau catat aja Galatia 5 ayat 4. Nanti baca lagi di rumah, hafalkan kalau perlu. Galatia 5 ayat 4. Soalnya itu Galatia banyak sekali singkapan itu. Jadi luar biasa. Nih, saya bacakan ya. Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas, katakan lepas. Dari Kristus. Tuh kan gawat kan? Lepas dari Kristus. Kenapa? Apa yang terjadi? Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Jikalau kita hidup di bawah hukum Taurat. Mengharapkan kebenaran artinya kita melakukan hukum Taurat untuk menjadi benar di hadapan Allah. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi bisa lepas dari Kristus. Gawat ini. Terus lanjutkan lagi. Kamu hidup di luar kasih karunia. Tuh kan? Lepas dari Kristus. Kan gawat, fatal kan? Makanya jangan orang Kristen hidup di bawah hukum Taurat. Bisa lepas kita dari Kristus. Kok bisa lepas sih Pak? Kenapa Pak? Iya, karena ketika kita hidup dalam Kristus, kita mengandalkan perbuatan Yesus. Itu kita imani. Sedangkan ketika kita mengharapkan kebenaran dengan hidup dalam hukum Taurat, itu kita tidak lagi mengandalkan Tuhan Yesus. Tapi mengandalkan perbuatan kita sendiri. Ya jelas terpisah lah. Lepas kita. Oke Bapak Ibu. Coba Bu bahasa Inggrisnya. King James. Ini no effect. Dampaknya no effect. Jadi Yesus gak ada berdampak bagi kita. Tidak berdampak keselamatan, tidak berdampak kesembuhan, tidak berdampak berkat, tidak berdampak lepas. Kegawat. Itu yang terjadi ketika orang hidup di bawah hukum Taurat. Iya kan gawat. Nah, Galatia 5 ayat 4. Enggak, berarti yang ini apa? King James atau King James? Yang King James, yang lama, old. Itu ada tulisannya no effect.
Nah, tuh lihat itu Bapak itu. Tuh, King James yang lama, no effect. Jadi Yesus tidak berdampak bagi kita. Tidak berdampak keselamatannya, tidak berdampak kesembuhannya, tidak berdampak berkatnya, tidak berdampak lepasnya. Kan gawat. Hidup kita jadi gak selamat, gak sehat, gak sembuh, gak diberkati, kan gawat. Makanya berbahaya hidup dalam kutaran. Ini ayat yang berkata, bukan kata saya. Makanya pendeta belajar, apal ayat ini, Galatia 5 ayat 4. Oke Bapak Ibu ya, berdampak. Kalau kesalahan pendeta itu makin gawat. Kenapa? Kesalahannya dia bisa sebarkan kepada jemaatnya. Jadi jemaatnya jadi tertular salah juga. Kan gawat kan? Kalau kita pribadi enggak. Salah kita ya kita sendiri, berhenti di kita kan. Tapi kalau pendeta dia khotbahkan, nyebar kesalahannya ke jemaat. Kan gawat. Amin Bapak Ibu. Tuh. Gawat dampaknya. Galatia 5 ayat 4 ini. Makanya, gawat ini. Ya saudara, pendeta hafal ayat ini ya, Galatia 5 ayat 4. Ini pelajari, renungkan. Karena ini dampaknya gawat ketika kamu mengajarkan orang kembali hidup di bawah hukum Taurat. Karena kita bisa lepas dari Kristus. Tuh gawat kan? Wow, gawat ini. Tuh kan lihat tuh, banyak hal yang penting kan dalam Galatia. Iya Galatia ini penting banget menurut saya, paling penting. Menurut saya. Enggak tahu orang lain. Ya, ini ayat terakhir lah kita baca ya. Kedagingan. Banyak kali orang nggak ngerti apa sih kedagingan. Kalau saudara berkata perbuatan daging itu saudara pikirannya apa? Kira-kira sering saudara dengar itu perbuatan daging. Apa saudara kira-kira banyak pendeta menafsirkannya? Perbuatan daging apa? Perbuatan dunia, ya. Perbuatan manusia, perbuatan dosa. Kan biasa gitu kan? Perbuatan daging adalah perbuatan dosa, perbuatan manusia, perbuatan duniawi kan? Ya kan? Sekarang kita lihat definisi yang sesuai Alkitab. Sesuai Alkitab ya, bukan sesuai pendeta. Sesuai Alkitab adalah perbuatan daging adalah ketika saudara tidak dipimpin oleh Roh, dan itu artinya saudara hidup dalam hukum Taurat. Itulah perbuatan daging. Kok bisa Pak hidup dalam hukum Taurat itu perbuatan daging Pak? Karena di dalam hukum Taurat saudara sendiri yang mengerjakan semua. Dan ketika saudara mengerjakan semua sendiri, itulah kedagingan. Karena kedagingan saudara yang mengerjakan. Kedagingan saudara yang mengupayakan. Paham Bapak Ibu? Iya, paham itu pendeta. Jadi perbuatan daging itu bukan karena dosa, bukan karena dunia. Enggak, ketika saudara hidup dalam Taurat, itulah perbuatan daging. Karena ketika hidup dalam Taurat, saudara yang mengandalkan kekuatan saudara untuk melakukan semuanya. Paham Bapak Ibu? Nih kita buktikan ayatnya. Ya buktikan aja. Supaya jelas. Galatia 5 ayat 17 ayat 23. Kita baca gantian deh, ini agak panjang. Galatia, ini ayat terakhir ya. Mantap. Hari ini kita berdasarkan Alkitab ya, bukan apa kata pendeta kedagingan itu banyak sekali penafsiran yang ngaco-ngaco gitu. Iya, saya jelaskan aja. Ya sekarang Galatia 5 ayat 17 saya bacakan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Oke. Nah sekarang kita lanjutkan lagi. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Oke, ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, itulah hiduplah anugerah. Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi kalau kita di bawah anugerah tidak hidup di bawah hukum Taurat. Lalu lanjut ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencerahan, roh mecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperintahkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Nah, perbuatan daging inilah yang dikhotbahkan oleh banyak pendeta, perbuatan dosa, perbuatan duniawi, perbuatan manusia. Kalau kita baca ayat ini tadi konteksnya, itu perbuatan daging adalah ketika orang hidup di bawah hukum Taurat. Baca konteksnya pendeta. Iya, jadi ketika orang hidup di Taurat, pasti cepat atau lambat akan perbuatan daging. Kenapa bisa perbuatan daging Pak? Karena ketika kita hidup di hukum Taurat, kita mengadakan upaya kita sendiri. Kekuatan kita sendiri, kedagingan kita sendiri. Maka cepat atau lambat kita pasti gagal. Dan pasti perbuatan daging tadi kita lakukan. Tapi ketika kita hidup dalam roh, itulah hidup dalam anugerah. Itu tidak ada perbuatan daging.
Kenapa? Karena bukan kita yang berbuat, tapi Tuhan yang berbuat. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita dipimpin oleh Roh. Sekarang lanjutkan lagi ayatnya. Sekarang ini ketika kita dipimpin oleh Roh, kalau kita hidup dalam anugerah, ini hasilnya. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kenapa bisa terjadi buah Roh, Pak? Karena ketika kita dipimpin oleh Roh, bersama dengan Roh, maka akan hasilnya buah Roh. Sama seperti suami istri, ketika bersama-sama akan menghasilkan buah, itulah anak. Ketika kita juga bersama-sama dengan Roh, maka kita akan menghasilkan buah Roh. Makanya seringkali gambaran kita dengan Yesus adalah mempelai. Mempelai itu pasangan, maka akan menghasilkan buah. Seperti suami istri, itu maksudnya. Amin Bapak Ibu. Roh, buah Roh. Coba baca kembali awalnya buah Roh. Saudara lihat rohnya itu huruf kecil atau huruf besar? Tetapi buah Roh, rohnya huruf kecil besar. Besar artinya apa? Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Bukan rohnya kita, Roh Kudus yang bekerja dalam kita. Lihat, roh besar itu. Kalau itu teliti kan? Nah, ketika Roh Kudus memimpin kita, otomatis kita akan dibuat menghasilkan buah Roh. Karena kita telah bersama-sama, kita mempelai Kristus. Seperti suami istri, mempelai akan menghasilkan buah, itulah anak. Paham Bapak Ibu? Iya. Oh iya juga ya Pak, masuk logika. Masuk logika. Sedangkan ketika orang hidup mengikuti Taurat, pasti menghasilkan perbuatan daging. Kenapa? Karena kita yang ngerjakan sendiri. Kekuatan kita, kedegian kita. Banyak pendeta nggak ngerti. Makanya kalau kita tanya, kita kejar. Apa itu Pak perbuatan daging? Oh itulah perbuatan dosa. Itulah perbuatan duniawi. Perbuatan manusia. Iya kan? Padahal berdasarkan ayat. Kita harus berdasarkan ayat. Amin Bapak Ibu. Jadi itu perbandingan antara tadi dipimpin oleh Roh dan hukum Taurat. Jadi saudara harus baca ayat sebelumnya. Sehingga saudara lihat konteksnya. Oh maksudnya perbuatan daging itu ketika di bawah hukum Taurat. Perbuatan Roh, buah Roh adalah ketika kita dipimpin oleh Roh. Gitu, jadi ngerti. Oh gitu toh Pak. Jadi pintar saudara ya. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau saudara sering-sering ikuti khotbah saya, saudara sudah level doktor. Iya. Lebih pintar dari banyak pendeta di luar sana. Iya saya yakin. Nggak percaya? Khotbahkan saja khotbah ini ke pendeta. Kalau nggak mereka bingung juga. Iya, tes saja, tanya aja. Tanya aja tentang yang tadi ya pertanyaan saudara. Pak Pendeta perbuatan daging itu apa sih? Lihat jawaban dia. Iya kan? Iya nggak percaya tes saja, tes saja. Amin Bapak ya. Karena itulah luar biasa sekali. Saya simpulkan khotbah ini. Kesimpulan, surah Galatia menjelaskan tentang perbedaan hukum Taurat dan anugerah, keinginan daging dan keinginan roh, perbuatan daging dan buah roh. Surat Galatia sangat penting dan perlu dimengerti oleh semua orang Kristen. Amin Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita.